Iya, Ah udah Pak. ya, oke ya. Ya Pak. Baik, Pak Muhammad Iqbal Nasution, kita ujian. Yang pertama, saya mau tanya Pak Iqbal ini. Apa berbeda? Bapak sudah membuat modul ajar ya kemarin ya? Modul Sudah Pak. ajar Sudah Pak. PBL, PJBL gitu ya? Iya Pak. Nah, seingat Bapak, Mm. bagaimana langkah-langkah PBL itu? Terima kasih Pak, kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan Ya, menjawabnya. ya, ya, Jadi kalau seingat saya, ya, langkah-langkah membuat PBL itu, PBL itu adalah model model pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi ya. masalah yang kita identifikasi, kemudian inilah kita angkat menjadi eh, apa namanya ini modul pembelajaran kita, Pak. Ya, ya. Langkah-langkah itu, Pak, langkah-langkah pembelajaran PBL itu, seingat Bapak seperti apa dia? Kalau langkah-langkahnya, Pak, seingat saya, Pak, langkah-langkahnya, hmm, yang pertama itu kita identifikasi dulu peserta didiknya tentang berbagai latar belakang masalah yang ada pada mereka. Misalnya masalah cara mereka menerima pelajaran, kemudian eh, latar belakang keadaan mereka di rumah, bagaimana dengan dukungan terhadap pembelajaran di sekolah. Begitu kira-kira Pak, menurut saya Pak. Mana begitu itu, Pak? Tapi ya pula ya, seingat Bapak pula saya tanya ya. Jadi, oh, PBL itu kan ada tahapan-tahapannya, ya kan? Iya Pak. Ada tahapan-tahapannya, pemberian masalah, ya kan? Diskusi dan seterusnya lah ya. Nah, Iya Pak. tapi sudah siapnya punya Bapak itu PBL di modul ajar satu kan? Sudah Nah, Pak. sudah siap PJBL di modul ajar 2. Harusnya sudah dikuasai itu. Ya, Pak Iya ya. Pak. Iya Pak. Oke, kalau PJBL, apa topik Bapak waktu modul ajar 2 kemarin tentang PJBL? Tentang PJBL itu topik saya tentang ini Pak, Quran Surah Al-Ma'un Pak. Al-Maun, apa itu Iya ya? Al-Ma'un Pak. Orang-orang tentang Al-Maun. Amal Ria ya. Jadi coba dulu Bapak gambarkan dulu pembelajaran surah Al-Maun itu dengan PJBL. Jadi eh, pembelajaran surah Al-Ma'un dengan PBL yang PJBL, pertama, iya Project PJBL, Based Learning. Ya, Project Based Learning. Yang pertama Pak, kita buka pembelajaran seperti biasa ya. dengan yang itu disebut juga dengan kegiatan awal. Nah, Langsung saja Pak, langsung saja ke kegiatan inti PJBL-nya ya Pak oh ya. iya Pak, oke Karena Pak, fokus kita ke situ. Ya, iya Pak. Jadi pada kegiatan inti nanti, setelah saya membacakan surah Al-Ma'un, kemudian siswa mengikuti ayat per iya, ayat. Nah, setelah itu Pak, setelah mereka mengikuti, kemudian saya berikan penguatan Pak. Apakah mereka sudah paham atau belum? Dan ternyata masih banyak yang belum paham, maka saya tampilkan video Pak. Satu lagi mengenai tata cara membaca Quran Surah Al-Maun yang lebih pasif Pak daripada saya membacanya. Nah, setelah itu saya tanya kembali mereka apakah sudah paham dengan surah Al-Maun yang dibacakan tadi. Maka ya. alhamdulillah sudah sebagian besar yang paham di antara mereka, Pak. Nah,
Dengan demikian, karena sudah sebagian besar yang paham, maka saya mendesain perencanaan proyek, Pak. Ya, Ya, ah. nah di sana proyeknya yang saya desain adalah eh, mereka saya tugaskan membuat peta apa namanya nih Pak, peta konsep di di atas kertas manila. Kemudian peta konsepnya itu nanti berisi tentang konsep surah Al-Maun tersebut, Pak. Oke, Ah, oke. iya Pak. Cukup, Ah, cukup, Pak Iqbal. iya Bagus, Pak. oke ya. Iya Ada Pak. gambaran ini. Baik, saya masuk satu lagi, Pak Iqbal, Iya Pak. mengenai PTK. PTK ya. Oh, di PTK itu kan ada, Pak Iqbal, namanya tahap observasi, ya kan? Iya Pak. Ya, itu apa yang dilakukan di situ, Pak? Kalau observasi itu Pak, kita mengamati Pak. Ah, Hmm. mengamati. Observasi itu kita laksanakan baik itu ketika pembelajaran sedang berlangsung. Ini namanya observasi secara langsung. Nah, kemudian ada juga yang namanya observasi secara tidak langsung. Ah, Oke, iya, Pak. cukup, cukup, Pak Iqbal. Saya mau tanya, yang diobservasi itu siapa? Yang diobservasi itu peserta didiknya, Pak. Ah, Oh, bukan gurunya. tapi ini di kelas apanya, Pak? Oh, ceritanya. Iya, Iya, yang Pak. Ya. mengobservasi Gurunya, guru. iya, Pak. Saya yang Oh, mengobservasi. bukan begitu, Pak Iqbal. Hmm, Yang mengobservasi observer orang observer. lain, teman Oh, sebaya, apa ya kan? oh Yang iya, Pak. diobservasi gurunya kan begitu. Iya, maaf, Pak. Apa kekurangan gurunya, apa kelebihan gurunya, dipertahankan kekurangan dia apa gitu kan? Iya, Pak. Iya. Nggak bisa kita jeruk makan jeruk. Kita yang diobservasi, kita yang mengobservasi nanti ada bias ya kan? Karena itu adalah penelitiannya. Iya, Pak. Ya. Bapak pahami lagi tahapan PTK itu supaya lebih mantap lagi Pak Iqbal ya. Iya, Pak. Saya pelajari lagi Oke, nanti, Pak. ya cukup. Saya cukup dari itu aja. Iya, Makasih Mas makasih. Piati. Makasih banyak, Pak. Makasih Pak Iqbal. Ya, selamat ya Pak Iqbal. Hmm. Ya, Bu. Terima Seperti kasih. seperti yang disampaikan oleh Pak Nijar, saya bidang materi ah, yang diajarkan Bapak dan baca tulis Al-Quran. Nah, oke. Oke, Bu. Saya dengar tadi Quran Surah Al-Ma'un ya. Iya, Bu. Tentang materi apa itu Pak? Materinya, Bu, tentang menyayangi anak yatim di kelas 5, Bu. Nah, jadi coba dibacakan bunyi ayatnya Pak. Iya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah alamin ya kan. Kalau kayak gini guru agama ditaptengkan, Isi, mantap itu semuanya nanti masyarakat pesisir. Tenang isi kita bangga Bu Bu. ya. Iya. Atau jikalaupun tidak bisa jadi kori, kan udah berusaha untuk Iya Bu. makrosnya, Ah, tajwidnya, tahsinnya. Itu iya. yang penting prosesnya. Izin Dan Bu, cara sedikit. berkopiahnya pun udah diajari Pak Nijar tadi, udah Iya Bu. pas. Mohon maaf Bu, Iya, iya. saya Bu dari SD sampai SMA di negeri semua Bu. Jadi kalau yang namanya pendidikan pesantren memang belum pernah saya rasakan Bu. Jadi saya mengenal agama secara utuh itu di perguruan tinggi Bu. Iya, Iya Bu. itu nggak usah kita pilah-pilah, nggak usah kita kapling. Namanya kalau sudah bersahadat,
Iya, Di Bu. perguruan tinggi pun jadi, sejak dalam kandungan, alhamdulillah, pendidikan Alhamdulillah. agama itu udah dapat. Iya, Bu. Kalau namanya muslim dan Iya, Bu. muslimah. Nggak usah kayak yang dibilang Pak apa tadi, Mulyanto, saya nggak habis, Bu. Nggak ada itu alasan. Ya, Iya, Bu. heeh. Oke. Kemudian, ini karena ujian komprehensif kita ada bidang yang mau dinilai. Pak Iqbal tadi namanya kan? Iya, Bu. Muhammad Iqbal Nasution, Bu. Oh iya. Tugas jadi apa ya di Tapteng ya? Di Sibolga, Bu. Iya, iya, iya. Nah, Jadi Pak Iqbal, saat Pak Iqbal eh, mengajarkan Al-Maun, hmm, kan terjadilah itu interaksi antara Bapak dengan peserta didik. iya, Hmm. Bu. Nah, dalam hal ini eh, ada pembelajaran bermakna namanya kan? Hmm. Iya, Bu. Joyful learning. Nah, Iya, Bu. jadi bagaimana Bapak membangun aktivitas atau interaksi pembelajaran yang bermakna sehingga peserta didik itu pun bisa menunjukkan kreativitasnya, menginspirasi dia tentang ayat Al-Maun itu. Nah, bagaimana Bapak tunjukkan kreativitas Bapak? Jadi begini, Bu. Ketika saya mengajar pembelajaran di kelas, supaya Mhm. pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang bermakna, maka saya Mhm. usahakan, Bu, apa yang saya sampaikan mengenai Quran Surah Al-Maun itu bisa mereka tiru dari saya, Bu. Nah, contohnya bukan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Saya contohkan kepada mereka langsung, Bu. Saya panggil anak yatim. Kebetulan ada di kelas itu anak yatim. Nah, inilah nak, kita tidak boleh menghardik anak yatim. Lalu mereka tanya, Pak, menghardik itu apa, Pak? Menghardik itu nak, menyakiti fisik dan perasaannya. Tidak boleh ya nak. Nah, dosa besar. Jadi dimanapun kita berjumpa anak yatim, walaupun kelakuannya tidak baik, walaupun akhlaknya kurang baik, kita tidak boleh menghardik mereka. Tetap saja kita berikan arahan kepada mereka, kita kawani, kita ajak kepada jalan yang baik. Begitu kira-kira, Bu. Bagus ya. Kemudian di kelas Bapak itu ada non-Muslim. Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, saat Bapak mengajarkan agama Islam, non-Muslimnya kemana? Non-Muslimnya pindah ke ruangan yang lain, Bu. Nah, terus eh, ada nggak Bapak tunjukkan sama mereka integrasi materi Al-Maun dengan kehidupan nyata? Tadi udah. Dengan nilai-nilai moderasi beragama ada? Ada, Bu, dengan Ah, nilai-nilai kayak mana lah moderasi itu? beragama. Jadi, Hmm. di dalam surah Al-Maun ini, bukan, yang terdiri dari 7 ayat ini, Hmm. di dalam ayat ketujuh itu kan, Bu, disampaikan di sana, wa yamna'unal ma'un, yaitu yang enggan memberikan bantuan. Jadi, Hmm. saya jelaskan kepada mereka, kita tidak boleh enggan memberikan bantuan ya kepada siapapun, baik itu tidak seakidah dengan kita. Nah, Hmm. di dalam kehidupan kalian nak bertetangga di rumah, ada tetangga yang non-muslim, apabila mereka kesulitan, maka kita bantu, jangan kita pandang agamanya. Nah, begitu, Bu. Kecuali dalam hal-hal ibadah, barulah kita tidak boleh saling bekerja sama dengan mereka, karena itu menyangkut akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih, Barokallah. Ya, Bu. Selesai ya, Bu Derliani. Panggil yang lain. Udah mau Ya, Bu. menunjukkan pukul 12. Ya, silakan. Ya, ya, Bu.